Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang pokok bahasan termodinamika, sub pokok bahasan mesin Carnot. Mesin Carnot adalah sebuah mesin ideal yang mempunyai efisiensi tinggi. Sebagai sebuah mesin, siklus Carnot menggunakan dua proses isotermik dan dua proses adiabatik. Nah, untuk memudahkan kita tentang bagaimana siklus Carnot ini bekerja, maka mari kita perhatikan desain animasi mesin Carnot berikut. Mesin Carnot dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama reservoir suhu tinggi, yang kedua sistem atau mesin, yang ketiga reservoir suhu rendah. Reservoir suhu tinggi pada desain animasi ini digambarkan dengan partikel yang bergerak cepat, sedangkan reservoir suhu rendah digambarkan dengan partikel yang bergerak lambat. Ini desain sederhana animasi tentang mesin Carnot. Kemudian kita lihat grafik PV siklus Carnotnya. Karena siklus Carnot menggunakan dua proses isotermik dan dua proses adiabatik, maka kalau dilihat dari grafik PV-nya seperti ini. Yang lebih curam ini adalah grafik adiabatik, dan yang lebih landai adalah grafik isotermik. Kita lihat sistem dibatasi oleh kurva grafik atau adiabatik dan isotermik. Luasannya merupakan W-nya. Kita lihat sistem menyerap kalor sebesar Q1. Kemudian kalor yang diserap sebesar Q1 ini digunakan untuk kerja sebesar W. Selain digunakan untuk kerja, juga ada yang dibuang. Ini kalor yang dibuang adalah Q2. Beginilah cara kerja mesin Carnot. Kalau dilihat dari penampang mesinnya seperti ini, Q1 diserap oleh sistem atau mesin, kemudian Q1 yang diserap digunakan untuk bekerja mesin tersebut, dan sebagian lagi ada yang dibuang Q2. Besarnya kerja yang dimanfaatkan oleh mesin menggambarkan efisiensi mesin tersebut. Jika kalor yang diserap oleh mesin semuanya digunakan untuk kerja pada mesin tersebut, maka dikatakan mesin itu sangat efisien. Dikatakan efisiensinya 100%. Tapi pada kenyataannya kalor yang diserap dari reservoir suhu tinggi itu Q1, sebagian digunakan untuk kerja dan sebagian lagi terbuang. Sehingga kita lihat efisiensi mesin Carnot menjadi seperti ini. Efisiensi adalah kerja dibagi kalor yang diserap atau Q1. Nah, W sendiri, kerja sendiri merupakan selisih dari Q1 dan Q2, yaitu Q yang diserap dan Q yang dibuang. Ini. Sehingga kalau kita masukkan W-nya, jadi efisiensi sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1. Nah, karena Q sebanding dengan T, bisa juga efisiensi dirumuskan efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1. Nah, inilah efisiensi mesin Carnot.
Berikutnya aku sekalian, mari kita lihat contoh-contoh tentang mesin Carnot. Contoh yang pertama, mesin Carnot bekerja pada suhu reservoir tinggi sebesar 327 derajat Celcius. Jika efisiensi mesin 50%, maka kalori yang dibuang ke reservoir adalah, anakku sekalian, di dalam menyelesaikan termodinamika, suhu semua dinyatakan dalam Kelvin. Maka dari itu suhu tinggi sebesar 327 derajat harus kita ubah terlebih dahulu menjadi suhu Kelvin. Suhu tinggi itu T1. T1 sama dengan 327 derajat Celcius ditambah 273, karena harus kita jadikan Kelvin, sehingga sama dengan 600 Kelvin T1-nya. Efisiensinya 50%. Efisiensi sama dengan 50%, atau sama dengan 50/100 setengah. Yang ditanya adalah T2-nya. T2 sama dengan yang dicari. Kita lihat rumus efisiensi adalah N sama dengan 1 min T2 per T1. Kita lihat N-nya setengah sama dengan 1 per min T2 per T1-nya 600. Ya. T2 per 600 pindah ke kiri, setengahnya pindah ke kanan. Jadi T2 per 600 sama dengan 1 min setengah. T1 min setengah sama dengan setengah, maka T2 sama dengan setengah dikali 600 sama dengan 300 Kelvin. Nah, kita kembalikan ke derajat Celcius, berarti dikurang 273. Berarti T2 300 dikurang 273 sama dengan 27 derajat Celcius. Berarti isinya yang A. Ya. Berikutnya anak sekalian, kita lihat contoh yang kedua. Suatu mesin Carnot menerima 2000 Joule dari reservoir panas dan melepaskan 1750 Joule pada reservoir dingin. Dengan demikian, efisiensi mesin adalah Q1 2000 Joule. Q1 2000 Joule. Q2 1750 Joule. Yang ditanya efisiensi. Ya. Kita lihat rumus efisiensinya, N sama dengan 1 min Q2 per Q1. Berarti sama dengan 1 min 1750 per 2000. Ini dicoret ya. 175 kita sederhanakan dibagi 25 7 per 8. Jadi efisiensi sama dengan 1 kurang 7 per
sama dengan 1/8. Kalau kita jadikan persennya 1/8 dikalikan 100% menjadi 12,5%. Isinya yang C. Ya. Berikutnya anak sekalian, contoh yang terakhir, yang ketiga. Sebuah mesin Carnot bekerja di antara dua reservoir bersuhu 527 derajat Celcius dan 127 derajat Celcius. Apabila reservoir suhu tinggi diturunkan menjadi 227 derajat Celcius, maka efisiensi mula-mula dan akhir masing-masing adalah. Ya, soal ini mencari efisiensi ketika suhu tinggi 527 dan suhu rendahnya 127. Kemudian diminta kembali efisiensi ketika suhu tingginya 227 dan suhu rendahnya tetap 127. Kita cari dulu yang pertama efisiensinya. T1 berarti 527 ditambah 273 sama dengan 800 Kelvin. T2 nya sama dengan 127 tambah 273 sama dengan 400. Maka efisiensinya 1 dikurang 400 per 800 sama dengan setengah, atau efisiensi sama dengan 50%. Kemudian T2 nya diturunkan menjadi T2 sama dengan 227 tambah 273 sama dengan 500 Kelvin, dan T2 nya tetap 400 Kelvin. Maka efisiensinya sama dengan 1 dikurang 400 per 500. Ini dicoret 1 jadi 4 kali 5 per 5 jadi 1/5. Maka efisiensinya 1/5 kali 100% menjadi 20%. Jadi 50 dan 20 isinya yang C. Nah, demikianlah anak sekalian contoh-contoh tentang mesin Carnot. Berikutnya mari kita berlatih soal. Untuk soal nomor 1, jika kalian belum begitu paham, silakan buka kembali video termodinamika 01 tentang proses-proses termodinamik. Untuk nomor 2, 3 dan 4 ini kalau kalian belum paham, silakan diputar kembali tentang siklus Carnot berikut ini. Nah, demikianlah, semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.